Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dan teman saya Muhammad Soni Nur Rahman ingin menjelaskan tentang pengendalian dan perawatan solusi dan studi kasusnya. Definisi dan tujuan pengendalian. Definisi pengendalian proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan sehingga pelaksanaan kerja dan rencana kerja yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan. Tujuan pengendalian: 1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. 3. Supaya tujuan yang dihasilkan dengan rencananya. Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadi kesalahan, serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan. Jadi, pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga akhir diketahui. Dengan pengendalian diharapkan pemanfaatan unsur-unsur manajemen efektif dan efisien. Jenis-jenis pengendalian: 1. Pengendalian karyawan. 2. Pengendalian keuangan. 3. Pengendalian produksi. 4. Pengendalian waktu. 5. Pengendalian teknis. 6. Pengendalian kebijaksanaan. 7. Pengendalian penjualan. 8. Pengendalian inventaris. 9. Pengendalian pemeliharaan. Asas-asas pengendalian. 1. Asas tercapainya tujuan. Asas efisiensi. Asas tanggung jawab pengendalian. Asas pengendalian terhadap masa depan. Asas pengendalian langsung. Asas refleksi rencana. Asas penyesuaian dengan organisasi. Asas pengendalian individual. Asas standar. Asas pengendalian terhadap strategi. Asas pengecualian. Asas pengendalian fleksibel. Asas peninjauan kembali. Asas tindakan. Proses dan cara pengendalian. Langkah-langkah proses pengendalian. 1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar. Menentukan penyimpangan jika ada. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Cara-cara pengendalian. Pengawasan langsung. Pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan jarak jauh dengan melalui laporan oleh bawahan baik secara lisan maupun tulisan. Pengawasan berdasarkan kondisi tertentu. Pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan atau kondisi tertentu dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung. Studi kasus implementasi pendekatan DMIC untuk perbaikan proses produksi pipa PVC. Studi kasusnya di PT Roslin Vinilon. Perkembangan industri saat ini menuntut persaingan antar industri untuk mendapatkan pelanggan. Untuk memenangkan persaingan tersebut, menciptakan produk yang berkualitas lebih baik dari kompetitor adalah kunci utamanya. Sehingga nantinya pelanggan akan merasa puas, yang kemudian mendorong untuk membeli dan membeli lagi produk tersebut, sehingga pelanggan akan tetap setia. Metode Six Sigma sering digunakan oleh perusahaan dalam pengendalian kualitas produk dengan meminimasi jumlah defek. Aplikasi Six Sigma berfokus pada cacat dan variasi, dimulai dengan mengidentifikasi unsur-unsur kritis terhadap kualitas dari suatu proses hingga memberikan usulan perbaikan improvement terkait cacat yang timbul. Langkah mengurangi cacat dan variasi dilakukan secara sistematis dengan mendefinisikan, mengukur, menganalisa, memperbaiki, dan mengendalikan yang dikenal dengan 5 fase DMIC. Metodologi penelitian. Penelitian berlangsung di divisi produksi pipa PVC PT Roslin Vinilon. Data produksi dan cacat produksi periode Januari 2015 digunakan untuk melakukan analisis pengendalian kualitas dengan pendekatan DMIC. DMIC merupakan proses peningkatan terus-menerus menuju target Six Sigma. DMIC juga menghilangkan langkah-langkah proses yang tidak produktif dan fokus pada pengukuran-pengukuran baru. Penerapan teknologi untuk peningkatan kualitas menuju target Six Sigma.
Dalam tahapan penelitian ini meliputi yang pertama ini define, yang kedua measure, yang ketiga analysis, yang keempat improve, yang kelima control. Hasil dan pembahasan. Yang pertama define. Hasil pengumpulan data total produksi dan total cacat produk difokuskan pada pipa PVC karena pipa ini merupakan pipa yang paling rutin diproduksi serta paling laku di pasaran. Dengan memperhatikan pada jumlah cacat produk yang terjadi pada pipa PVC cukup tinggi. Jumlah total cacat produk PVC sebesar 12.376,9 kilo dari jumlah total produksi pipa PVC sebesar 204.869,4 kilo dengan presentasi cacat produk yang dihasilkan sebesar 6,4%. Terdapat 9 titik Q untuk kualitas pipa PVC, yaitu pipa hangus, pipa bergelombang, pipa tidak bulat, terdapat sisa potongan pecah, pipa bintik, standar ketebalan, gagal soket, dan tidak lolos CQC. Yang kedua, measures. Gambar 1 menunjukkan diagram Pareto cacat yang terjadi pada pipa PVC. Cacat dominan diidentifikasi dengan melihat pada cacat pipa yang memberikan kontribusi kurang lebih 80% total jumlah cacat. Cacat dominan ini akan dijadikan sebagai prioritas penanganan untuk perbaikan kualitas dan pipa PVC. Cacat dominan tersebut yaitu cacat hangus 35,12%, gagal soket 28,22%, dan standar ketebalan 19,24%. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai DPMO sebesar 6.722,963. Cacat produk dalam 1 juta peluang dengan tingkat level maksimal sebesar 3,97. Ketiga, analis. Berdasarkan tahap measure, diketahui cacat dominan yaitu yang pertama, cacat hangus, yang kedua, gagal soket, yang ketiga, standar ketebalan. Berikutnya, evaluasi dilakukan mengetahui penyebab dari masing-masing cacat tersebut dengan diagram sebab akibat. Gambar kedua, diagram sebab akibat cacat hangus. Dalam diagram ini, bahwa terjadi cacat hangus disebabkan beberapa hal, diantaranya dari faktor manusia, yaitu kurang kontrol dalam hal kelalaian melakukan setting menjadi penyebab terjadi cacat hangus, ditambah tenaga operator yang kurang terlatih sehingga diperlukan pelatihan terkait dengan proses yang dilakukan. Kemudian faktor mesin. Hasil yang didapatkan menunjukkan temperatur mesin terlalu tinggi sehingga termokabel tidak berfungsi. Jadwal perawatan mesin berkala diperlukan untuk mensiasati hal ini. Kemudian faktor metodenya. Hasil analisa didapat belum adanya suatu standar setting pada proses pipa PVC sehingga perlu adanya suatu standar baku pada proses pipa PVC. Kemudian faktor materialnya, di mana material terlalu matang sehingga menyebabkan finishing atau pencampuran kurang sempurna. Kemudian gambar 3 ini diagram sebab akibat cacat gagal soket. Hasil yang sama ditunjukkan untuk faktor manusia dan metode seperti pada cacat hangus. Sedangkan untuk faktor mesin, penyebab rolling oven yang macet dan panas yang tidak merata terjadi pada mesin sehingga menyebabkan gagal soket, sehingga diperlukan suatu penjadwalan perawatan mesin yang berkala. Kemudian gambar keempat, diagram sebab akibat standar ketebalan. Ini menyebabkan terjadinya cacat standar ketebalan dari faktor manusia. Kelalaian dalam melakukan setting mesin dan kurang kontrol menjadi penyebab utama, sehingga dibutuhkan suatu pelatihan terkait hal tersebut. Faktor metodenya, belum adanya standar penyetelan baut setir menjadi faktor penyebab utama terjadinya cacat standar ketebalan sehingga perlu adanya suatu standar tertulis mengenai penyetelan baut setir. Faktor mesinnya, kecepatan mesin yang tidak sesuai, pendingin yang tidak berfungsi, dan mesin heater dies yang bermasalah menjadi faktor penyebab utama untuk cacat standar ketebalan. Yang keempat, improve. Proses sebelumnya analis menggunakan diagram sebab akibat. Hasil diagram sebab akibat akan menjadi input untuk perhitungan FMEA. Pada tahap ini, Failure Model and Effect Analysis atau FMEA akan menghasilkan nilai Risk Priority Number atau RPN yang nantinya akan menjadi skala prioritas perbaikan. 3 jenis cacat dianalisis dengan menggunakan alat ini.
Tabel 1 menunjukkan FMEA untuk cacat hangus. Penyebab kegagalan setting waktu saat proses mixing tidak sesuai memiliki RPN tertinggi. Ini menunjukkan bahwa penyebab kegagalan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap terjadinya cacat hangus, serta menjadi prioritas dalam langkah perbaikan seperti yang telah direkomendasikan pada tabel tersebut. Kemudian tabel yang kedua menunjukkan FMEA untuk jenis cacat gagal soket. Dari tabel FMEA jenis cacat soket, modus kegagalan setting temperatur tidak sesuai, terlalu tinggi menjadi prioritas perbaikan karena menghasilkan RPN tinggi. Lalu pada tabel 3 menunjukkan FMEA untuk jenis cacat standar ketebalan. Dari penyebab kegagalan cacat tersebut, penyebab setting baut setir yang tidak sesuai memiliki nilai RPN tinggi, sehingga prioritas perbaikan akan fokus pada hal tersebut. Direkomendasikan berupa pembuatan standar kerja setting baut diusulkan pada permasalahan ini, serta adanya pelatihan bagi operator agar terampil dalam melakukan proses setting. Terakhir, yang kelima, kontrol. Tahapan kontrol merupakan tahapan akhir dalam pendekatan DMIC. Pada dasarnya, tahapan ini merupakan tindakan pengendalian terhadap tahapan-tahapan yang sebelumnya telah dilakukan, sehingga pendokumentasian dan pengendalian menjadi hal yang penting untuk menjaga konsisten perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan untuk perbaikan kualitas. Pada penelitian ini, tahap kontrol belum diimplementasikan sampai ke perusahaan, sehingga beberapa saran diberikan dengan harapan kedepannya saran ini dapat diterapkan atau menjadi pertimbangan bagi perusahaan. Yang pertama ada check sheet. Check sheet merupakan alat yang sangat efektif, mudah dalam penggunaannya, sehingga alat ini sangat cocok digunakan dalam pengambilan data pengendalian cacat produksi. Yang kedua, quality report merupakan catatan mengenai jumlah produksi, jumlah cacat produk, dan masalah yang menjadi penyebab cacat produk pada proses produksi. Yang ketiga, P-chart dan U-chart. Peta kendali dapat digunakan untuk melihat suatu proses produksi dan kualitas produk yang dihasilkan apakah masih berada dalam satu sistem kendali atau tidak. Alat ini sangat efektif dilakukan untuk pengendalian suatu proses produksi. Kesimpulan, hasil dari perhitungan DPMO sebesar 6.722,963 yang berarti akan terdapat peluang cacat produk sebesar 6.722,963 dari kegagalan proses per 1 juta peluang. Dengan tingkat sigma proses produksi PVC sebesar 3,97. Beberapa jenis cacat yang dominan pada produk PVC yaitu hangus sebesar 35,99%, gagal soket 27,46%, dan standar ketebalan 18,83%. Beberapa usulan yang ditujukan untuk menekan jumlah cacat produk pada pipa PVC yaitu pembuatan standar waktu proses untuk waktu mixing, penggunaan alat bantu sebagai penyeleksi hasil dari proses mixing yang tidak sempurna, pelatihan atau training kepada operator yang bertanggung jawab di setiap proses produksi pipa PVC, pembuatan standar setting temperatur mesin oven dalam proses socketing, penjadwalan dalam perawatan rolling oven agar dapat berfungsi dengan baik, pembuatan standar setting baut setir saat penyetelan ketebalan pipa. Sekian penjelasan dari kami tentang pengendalian dan perawatan solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.